Di video kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, jalan cerita, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Ayo, simaklah dongeng kelinci dan kura-kura berikut ini. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang berkenalan mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak hewan tersebut. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Hahaha. Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-temannya diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Berkicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira bahwa dia sudah menang. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura? Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Masih ingat kamu tentang dongeng kelinci dan kura-kura? Perhatikan peta pikirannya. Judul: kelinci dan kura-kura. Tokoh: kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Pesan moral: janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan
gigih dalam mencapai sesuatu. Sifat tokoh kelinci sombong dan keras kepala, kura-kura pantang menyerah. Awal ceritanya, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan menang. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dengan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Kelinci dan kura-kura seperti tadi pesan moralnya, ya, tidak boleh sombong. Perhatikan contoh pesan moral berikut. Pesan moral dalam dongeng Malikundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka. Inilah salah satu pesan dari cerita Malikundang.